Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu koin kripto yang namanya P-Network. Koin P-Network ini adalah salah satu koin yang cukup fenomenal. Mengapa? Karena koin P-Network ini prosesnya untuk launching di bursa kripto, di exchange kripto itu cukup lama ya teman-teman, membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga banyak isu-isu yang negatif tentang P-Network, apakah beneran akan launching atau tidak begitu. Nah, para trader ataupun investor atau penambang itu terbelah menjadi dua kubu ya teman-teman. Ada yang menganggap koin ini cuma koin sampah, koin tipu-tipu gitu. Ada juga yang fanatik buta sampai sesuatu yang tidak masuk akal ya teman-teman, mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kita buktikan apakah itu benar tidak masuk akal atau ada kemungkinan untuk mencapai harga yang diinginkan oleh para pecinta P-Network ya teman-teman. Kita bahas technical analisisnya dulu. Oke. Kita buka di trading view dulu ya teman-teman. Nah, ini chart dari P-Network. Oke. Dia sempat menyentuh harga $3 ya, di $3 ini ya. Nah, kemudian terjadi penurunan yang lumayan tajam ya teman-teman. Ini. Nah, cuman yang menarik di sini ini bukan saran jual atau beli ya teman-teman. Itu semua hak pribadi teman-teman semua. Ini cuman hasil analisa saya pribadi ya. Nah, tetap lakukan analisis secara mandiri ya teman-teman. Baik. Nah, kalau kita melihat chart di time daily-nya ya, ini time daily harian, maka ini membentuk yang namanya double bottom teman-teman. Kalau kita gambar ini membentuk double bottom seperti ini ya. Double bottom itu apa? Double bottom itu adalah sebuah pattern ya, yang menunjukkan harga pada suatu koin itu kemungkinan akan melakukan kenaikan ya teman-teman. Jadi kalau kita gambar lagi pola double bottom seperti ini, dia membentuk bottom pertama, kemudian bottom kedua, dia naik, kemudian dia akan terjadi koreksi sampai batas di sini ya teman-teman. Nah, setelah koreksi mencapai harga ini, maka kemungkinan dia akan naik teman-teman ya. Nah, konfirmasi dari pola chart yang ada di P-Network ini bukan hanya double bottom teman-teman. Kalau kita perbesar, ini ternyata membentuk juga pola falling wedge teman-teman. Falling wedge itu seperti ini. Nah, dia melakukan kenaikan ya, bullish, kemudian terjadi koreksi. Nah, kalau kita gambar bentar ya, dia membentuk pola seperti ini teman-teman, segitiga ke bawah seperti ini ya. Nah, pada pattern falling wedge itu membentuk seperti ini ya, kemudian ke bawah. Nah, di sini nanti akan ada satu candle yang menembus garis ini teman-teman, yang menembus garis atas ini. Nah, itu adalah konfirmasi bahwasanya momentum pada saat itu kemungkinan besar akan terjadi bullish ya. Jadi akan terjadi bullish. Nah, itu adalah saat-saat yang tepat untuk melakukan akumulasi atau pembelian koin ya. Tapi tentu jangan total ya teman-teman, jangan semua dana pribadi teman-teman diletakkan pada satu koin dan pada satu momentum itu saja, karena kita tidak ada yang tahu apakah chart pattern ini valid atau tidak ya. Nah, kalau kita melihat pola double bottom itu seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini double bottom ya.
Ini double bottom sama. Kemudian kita cari, nah ini double bottom, ini neckline-nya, lehernya ya, garis lehernya ini. Dia ke sini kemudian naik. Kita lihat lagi. Ya seperti itulah teman-teman. Pokoknya kalau double bottom itu membentuk dia dua lembah, kemudian dia akan terjadi koreksi, kemungkinan besar. Ada yang langsung ke atas ya teman-teman. Cuman ada yang masih ke bawah, itu membentuk koreksi nanti sampai batas di sini. Ya. Ada double bottom itu yang modelnya gini, ya. Kemudian ininya agak lebar. Ada juga yang polanya dia lebar, di sini lebar, nah kemudian di sininya kecil ya. Tapi sama, yang penting bentuk double lembah ini ya. Di sini neckline-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini. Nah, pola yang kedua itu membentuk falling wedge teman-teman. Ya. Falling wedge pattern. Falling wedge pattern itu seperti ini. Nah, ini ya. Dia naik kemudian jadi koreksi ya. Ini naik. Nah, kalau kita lihat lagi yang lain mungkin ini ya. Nah, ini falling wedge. Ya, koreksi boom, naik. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Naik ya. Tahu seperti ini lebih tajam ya ke bawah. Nah, kalau kita lihat di P-network ini ada dua pola yang yang sudah terkonfirmasi ya. Yang pertama double bottom, yang kedua adalah falling wedge. Oke, apakah ini valid? Wallahu a'lam. Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Nah, pada pola falling wedge pattern ini sudah menembus garis yang di atas teman-teman. Ini ya, garis ini. Oke, candle sudah berhasil lepas dari garis ini ya. Nah, ini salah satu konfirmasi. Biasanya para trader itu menunggu nanti dia menyentuh garis ini lagi. Jadi kemungkinan dia turun nanti maksimal di 6 ya, 0,6 ini. 0,6. Tapi sebenarnya kalau lepasnya dari garis ini pas lurus ini ya, silangan ini ya. Jadi kalau kita buat garis itu kemudian membentuk persilangan seperti ini ya contohnya, itu ada kemungkinan juga dia itu pada persilangan ini terjadi pergerakan yang sangat masif ya. Jadi pergerakan yang sangat besar, bisa jadi dia drop banget, bisa jadi dia bull banget seperti itu. Nah, kalau candlenya itu berada di atasnya, itu yang ditakutkan ini drop. Kalau candlenya itu di bawah, ya itu ada kemungkinan juga bull ya. Nah, yang saya harapkan ketika ini sudah lepas dari garis ini, dia tidak terjadi drop ini, ya. Tapi dia sesuai dari pola pattern ini, falling wedge, dia terjadi kenaikan harga seperti itu ya teman-teman. Jadi kita berdoa saja. Nah, kalau pendapat saya pribadi ya teman-teman, barusan sudah akumulasi ya beberapa dana saya alihkan ke P-network ya teman-teman. Baik teman-teman, ada juga dalam menyikapi P-network ini dua kubu yang saling berseberangan. Yang satu itu ragu terhadap proyek P-network ini, bahkan cenderung menghina atau melecehkan ya teman-teman ya, merendahkan gitu. Ada juga yang fanatik membabi buta teman-teman. Nah, yang tidak suka dengan koin P-network ini itu beranggapan koin ini ya koin semacam proyek
cari untung aja, cari untung developernya cuma cari untung aja gitu. Jadi tidak ada niatan untuk serius di di dunia kripto. Namun bagi mereka yang fanatik buta teman-teman, ini beranggapan bahwasanya ini P-Network akan jadi aset nomor 1 nanti di masa depan. Ya, kalau saya pribadi, saya tidak termasuk yang sangat condong ke P-Network ataupun yang fanatik membabi buta ke P-Network. Nah, yang menjadi poin perselisihan itu adalah harga P-Network yang dibentuk dari konsensus. Nah, kalau tidak salah itu harga P-Network ini nanti akan mencapai 314. Mohon koreksi ya kalau saya salah ya. Saya juga kurang mengikuti soalnya. $314. Nah, apakah mungkin P-Network ini mencapai harga $314 dengan supply yang sangat besar ya. Supply yang sangat besar sekali. Nah, kita langsung compare aja ya teman-teman. Compare aja P-Network ini dengan koin-koin yang sudah ada ya sekarang. Di sini saya sudah siapkan. Oke. Nah, website ini kita bisa compare satu koin A dan koin B. Jadi kalau market cap-nya itu mencapai koin B, berapa koin A itu harganya kan gitu ya. Nah, di sini kita masukkan, tadi sudah saya masukkan ini P-Network. Kemudian dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, baik. Kalau market cap-nya P-Network ini mencapai market cap Bitcoin ya. Kalau saat ini P-Network ini mencapai Bitcoin secara market cap, maka harga P-Network saat ini itu mencapai $286. Terjadi kenaikan 413 kali. Nah, apakah mungkin mencapai harga 314? Kalau untuk saat ini mungkin sulit ya teman-teman. Hampir dikatakan ya, meskipun tidak bisa dikatakan mustahil, tapi sangat sulit teman-teman. Karena jangankan mencapai market cap Bitcoin, market cap Ethereum aja kayaknya sangat sulit teman-teman. Tapi apakah mungkin? Ya mungkin saja. Kalau P-Network mampu mencapai Bitcoin secara market cap ya, maka harganya untuk saat ini sudah bisa mencapai $286. Nah, kemudian masalah supply yang sangat besar ya. Baik, kita coba buka CoinGecko ya teman-teman. Oke. CoinGecko kita buka P-Network. P-Network itu peringkat berapa itu? Mana? Oke, ini ya teman-teman. Peringkat ke-34. Kalau kita melihat P-Network ini sebagai koin baru, ini cukup signifikan ya. Perkembangannya itu cukup signifikan. Karena untuk masuk ke 100 koin utama, 100 koin dengan market cap terbesar, itu sangat sulit teman-teman. Jadi biasanya kalau saya pribadi beli koin itu
untuk rasa aman yang lebih terjamin, ya mencari koin-koin yang 100 besar, ya 100 besar. Nah, ini peringkat ke 34. Kalau kita melihat umurnya yang masuk exchange ini cukup perkembangan atau yang perkembangan yang sangat signifikan, teman-teman. Karena sudah peringkat ke 34. Bahkan kemarin itu sempat menyentuh peringkat di bawah 20, ya. Nah, kalau kita lihat P-Network ini di peringkat ke-34 untuk mencapai harga 200 tadi itu, 280-an dolar itu, maka dia harus naik peringkat ke peringkat 1, yaitu peringkatnya Bitcoin, ya. Ini teman-teman, ya, dengan market cap sebesar ini, ya, sebesar ini. Sedangkan sekarang market cap dari P-Network segini, teman-teman. Nah, ya. Nah, kita lihat, kita buka P-Network dulu ya, supply-nya berapa. Oke. Ini ada maksimal supply, ini ada total supply. Ini ada circulating supply, ya. Supply yang beredar ini sebesar ini, teman-teman. Jadi berapa ini? 7.515.515.914, ya. Ini yang beredar sekarang. Jadi kan itu para penambang itu sedang melakukan proses penambangan. Nah, koin-koin supply-nya itu, banyaknya koin-koin itu yang beredar itu sekarang ini supply-nya. Nah, totalnya semuanya itu ini, teman-teman. Oke, totalnya. Nah, yang menjadi keraguan dari para investor ataupun trader itu maksimal supply yang cukup tinggi, mencapai 100 miliar, ya. 100 miliar token atau koin. Nah, kalau saya pribadi, kalau kita melihat proyek-proyek kripto itu, ada yang mencantumkan maksimal supply, ada yang tidak, ya. Nah, P-Network ini termasuk proyek-proyek yang terbuka. Artinya dia membuka data bahwasanya maksimal supply nantinya itu ada di 100 miliar. Ya. Oke, kita bandingkan dengan Ethereum, teman-teman. Kita lihat Ethereum, ya. Nah, Ethereum di peringkat 2. Oke. Nah, kita lihat Ethereum ini. Ethereum ini koin yang beredar itu 120 juta. Total supply-nya itu 120 juta. Jadi wajar memang harganya memang selangit, ya, teman-teman. Tapi maksimal supply-nya ini tidak diketahui. Artinya kita sebagai investor atau kalau trader mah ya kan cuman tidak akan long term, ya, teman-teman. Tapi kalau investor ini mempertanyakan ini maksimal supply-nya ini berapa? Karena harga itu dibentuk dari maksimal supply dan permintaan, ya.
itu dibentuk dari itu, jumlah barang dan jumlah permintaan. Nah ini tidak terbuka, teman-teman. Nah kalau P-Network kita kan minimal tahulah batasnya itu di 100 miliar. Ya. Nah kemudian yang kedua yang menjadi kekhawatiran dari para investor dan trader itu adalah terjadinya penjualan besar-besaran terhadap P-Network. Ya. Terjadinya penjualan besar-besaran. Ini kalau saya pribadi tidak berlaku untuk P-Network, teman-teman. Memang tekanan penjualan itu pasti ada. Pasti ada, karena apa? Karena adanya koin yang dilepas ya, hasil tambangan itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya para penambang yang bertahun-tahun menambang itu akhirnya ya jual koinnya. Seperti itu. Tapi toh pun ada yang menjual koin hasil tambangannya, itu tidak mungkin berpengaruh signifikan, teman-teman. Karena apa? Karena developer ini membagi migrasi koin itu menjadi beberapa tahap ya. 1, 2, 3, 4 terus dan seterusnya. Nah, tentunya ini sudah ada strateginya. Ya. Nah, penjualan yang berpengaruh terhadap harga secara signifikan itu biasanya terjadi pada koin-koin yang melakukan proses ICO. Ya, ICO. Apa ini? Jadi seorang developer ketika membuat koin kripto itu biasanya ada proses yang dinamakan ICO, yaitu proses pengumpulan dana publik, mencari para investor untuk join di proyek kripto itu. Seumpama saya bikin koin A, maka saya cari dana, saya dapat dari si B, kemudian si C, si D, si E. Nah, ini para investor ini siap mendanai koin A. Ya. Siap mendanai dengan sejumlah dana. Nah, imbal balik dari koin ini, dari developer ya, koin ini, yaitu dengan memberikan koin ya, koin dengan jumlah yang tentunya banyak. Ya, ada yang diberikan koin, ada yang diberikan lain ya teman-teman. Cuman saya di sini lebih fokus pada para investor yang diberikan koin secara gratis oleh developer karena dia join di proyek kripto ini, memberikan dana. Ya. Nah, dana ini untuk apa? Untuk nanti ketika launching di exchange dia itu ada dana awal untuk membentuk harga itu. Nah, yang terjadi apa? Ketika satu koin ini launching di exchange ya, di exchange. Masuk exchange Binance umpama ya. Masuk Binance. Ya, masuk Binance, masuk OKX, masuk kalau di sini toko kripto, masuk Indodax. Artinya ketika koin itu bisa diperjualbelikan, ya, ada dua tipe orang di sini. Yang pertama adalah orang-orang yang ingin membeli koin yang baru launch ini, yang baru launching ini, ya, yang baru bisa diperdagangkan. Ya, jadi dia berlomba-lomba lebih cepat, ya, berlomba-lomba untuk membeli koin ini dengan harapan para trader ini atau investor ini ya mendapatkan harga terbaik di awal. Karena kalau dia membeli koin pada waktu paling awal, dia
tentunya mendapat harga yang paling murah. Mereka tidak sadar bahwasanya sebelum mereka ini sudah ada orang yang mempunyai koin ini dengan jumlah yang sangat besar, yaitu para investor awal ya yang join ya pada proyek kripto ini yang tadi kata saya B, C, D, E itu. Apa yang terjadi ketika sebuah koin itu launch di exchange ini? Maka si para investor ini melakukan penjualan besar-besaran ya, besar-besaran. Siapa yang beli? Ya orang-orang ini yang maksudnya itu cari harga yang paling awal, ternyata ya yang mereka beli itu adalah apa? Koin hasil buangan dari para ini ya. Makanya biasanya koin awal itu biasanya terjadi harga itu bull kemudian dump gitu ya. Itu ya teman-teman. Atau hanya bull sedikit aja gini langsung dump gitu. Ya gitu ya. Nah, P-Network ini beda. P-Network itu tidak ada ICO. Itu mengapa kemarin itu harga P-Network itu sempat tembus $3, kemudian turun ya paling bawah $0,5. Artinya itu masih wajar teman-teman. Artinya tidak ada yang melakukan penjualan secara besar-besaran. Tidak ada. Masih wajar lah koreksinya. Kenapa ya? Karena tidak ada ICO itu, tidak ada investor yang mendanai proyek P-Network. Ya meskipun ada seumpama, tapi tidak seperti proses koin lain yang melakukan proses ICO. Lah dananya dari mana ini P-Network membuat koin ini? Dari mana? Itu dari proses nambang, ya. Dari proses nambang itu. Jadi kalau kita nambang di P-Network itu setiap kali pencet itu tombol petir itu ya kata para pioneers itu ya, itu mereka itu harus menonton iklan ya iklan yang dimunculkan di aplikasi itu. Nah dari iklan ini ya kemudian developernya itu mendapat suntikan dana dari iklan-iklan itu. Bayangkan para pioneers penambang itu jumlahnya jutaan teman-teman. Lah setiap hari mereka itu melihat iklan ya, dari iklan itu tentunya dapatkan keuntungan. Lah hasil keuntungan dari iklan itu masuk ke pendanaan di koin P-Network. Seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pembagiannya rata, tidak ada investor yang gemuk, nggak ada. Yang pegang koin P-Network gemuk tidak ada, karena proses kepemilikan koin itu dimulai dengan cara menambang ya. Ya meskipun sebenarnya bukan menambang sih, itu ya kayak airdrop ya sebenarnya, lebih ke sana. Nah, jadi tidak ada institusi atau orang yang mempunyai koin P-Network secara besar ya, karena proses ICO itu tidak ada. Makanya meskipun ada tekanan jual dari para pioner ini ya, berapa sih koin paling banyak dimiliki oleh pioner? Kan itu bisa bisa dikira-kirakan ya teman-teman. Berapa tahun dia itu nambang kan gitu. Ya. Kalau saya pribadi ya punya aplikasinya dan dulu juga nambang teman-teman. Nih. Nah ini. Tapi saya pribadi untuk mencapai 314 ya juga tidak akan nunggu sampai harga $314 teman-teman. Kalau menguntungkan ya sudah langsung jual aja gitu. Nah, ini agak lemot ya. Oke. Nah, ini hasil tambangan saya teman-teman. 1234. Baik, kita balik lagi ya. Nah,
Jadi kalau masalah tekanan jual di Pitwalk itu tidak ada kecuali oleh developernya. Ya, developernya memang pegang koin yang lumayan besar, tapi itu masih dalam koridor wajar. Tidak seperti proyek-proyek kripto lain yang mana supply koin itu, jumlah koin yang dimiliki oleh developer itu sangat fantastis. Karena kalau di Pitwalk itu enggak, itu masih wajar teman-teman. Jadi tidak sampai membuat harga dam parah itu, kalau menurut saya tidak ya teman-teman. Ya kalau dijual, dilakukan penjualan besar-besaran, tentu itu berefek tidak bagus juga untuk mereka, karena mereka juga kehilangan koinnya. Ya baik, itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.